apakah hanya pejabat-pejabat yang viral saja Pak yang dilakukan penindakan KPK? Nah, teman-teman, mungkin AP ini untuk tersangka yang kedua, ya, menyangkut satu sisi terkait dengan pemberitaan yang sempat viral, ya. Yang pertama saudara AT, RAT, dan sekarang AP. Nah, kami sangat menghargai informasi dari masyarakat yang baik yang disampaikan secara elektronis maupun lewat media-media sosial tersebut. Nah, saya sering ditanyakan, apakah hanya pejabat-pejabat yang viral saja Pak yang dilakukan penindakan KPK? Nah, dan ada juga yang bertanya, kalau pejabat eselon 3 saja bisa menghimpun dana sedemikian besar, bagaimana dengan pejabat yang lain? Kan itu. Jadi seolah-olah kedua tersangka ini, RAT dan AP, ini diproses KPK karena yang adanya flexing yang dilakukan oleh keluarganya. Kemudian kita lihat dari lifestyle-nya atau gaya hidupnya dan lain sebagainya. Nah, tentu kami berharap ini juga sebetulnya menunjukkan ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal, ya, di kedua institusi tersebut, dalam hal ini adalah pajak atau bea cukai, ya. Dan ini kalau kita ikuti, ya, dari tahun 2012 sampai 2022 cukup lama juga, ya. Artinya sebetulnya kalau pengawasan melekat itu berjalan dengan baik, tentu kejadian-kejadian seperti ini itu bisa kita cegah sejak awal. Jadi seorang pegawai yang secara normatif itu tidak mungkin bisa menghimpun kekayaan sedemikian besar, ya, dan kami meyakini ya, tidak mungkin rekan sejawat, atasan atau pimpinannya itu tidak tahu, ya kan? Jadi salah satu penanda atau red flags terjadinya suatu kecurangan atau dalam hal ini korupsi itu misalnya bisa dilihat dari gaya hidup, ya. Bagaimana dia pola konsumsinya, ya. Kalau seorang ASN atau penyelenggara negara mampu membeli rumah 20 miliar, tentu menjadi pertanyaan besar, dari mana yang bersangkutan mendapatkan penghasilan untuk membeli rumah sebesar itu? Apakah yang bersangkutan punya kegiatan usaha yang lain? Dan itu yang harus dibuktikan. Dan dalam proses penyidikan, ya, untuk sementara diyakini bahwa sumber penghasilan untuk mendapatkan kekayaan itu berasal dari gratifikasi. Dan kami juga meyakini masih banyak sekali dari hasil pemetaan kami di LHKPN sebetulnya, ya, banyak pejabat penyelenggara negara itu yang laporan LHKPN-nya tidak mencerminkan, ya, yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara. Nah, pimpinan sudah meminta agar, ya, dilakukan pemetaan terhadap LHKPN terutama para penyelenggara negara yang menduduki instansi-instansi strategis, ya, antara lain pajak, bea cukai, dan aparat penegak hukum, ya, entah itu jaksa, polisi, dan hakim, ya. Itu instansi-instansi strategis yang sangat rawan dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh mereka, ya. Kita bisa, ya, masyarakat sebetulnya bisa memotret, ya, bisa melihat entah itu tetangganya kalau yang bersangkutan berprofesi sebagai penyelenggara negara dan lain sebagainya. Dan LHKPN itu kan dokumen yang sifatnya publik,
teman-teman bisa melihat dari sana dan memotret ya. Kalau ada penyelenggara negara memiliki bidang tanah, rumah yang jumlahnya puluhan, ya tentu sudah menjadi pertanyaan sebetulnya, gitu kan? Ya, menjadi pertanyaan dari mana itu yang bersangkutan itu mendapatkan kekayaannya. Dan kami juga menyoroti terkait ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN, kan seperti itu. Ya, bagi para penyelenggara negara apalagi yang menduduki pimpinan-pimpinan lembaga negara yang tidak atau belum menyampaikan LHKPN-nya, kami sebetulnya juga berharap pimpinan atau atasan yang bersangkutan itu juga bisa melakukan teguran, ya kalau perlu dicopot dari jabatannya sebagai salah satu bentuk sanksi ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam penyampaian LHKPN. Jadi sehingga LHKPN ini tidak dilihat sebagai ya sekedar laporan, tetapi seharusnya dilihat itu sebagai suatu kewajiban dan bentuk transparansi pejabat publik terhadap kekayaannya. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.